Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan mahasiswa lain di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang saya banggakan. Saya ingin menyampaikan satu topik lagi terkait dengan pemberdayaan masyarakat atau to empower, ya. Salah satu teori yang sudah kita kenal lama dan menjadi teori besar dari teori psikologi, karena yang merumuskan gitu ya teori ini adalah seorang psikolog dari Amerika. Beliau adalah David McClelland, seorang psikolog. Dia menjelaskan satu teori besar gitu ya, menurut saya perlu dipahami oleh mahasiswa kesejahteraan sosial itu, karena teori ini sering kita gunakan untuk melakukan kegiatan gitu ya, pemberdayaan masyarakat atau melakukan praktek pekerjaan sosial. Teori beliau adalah yang saya sebut dengan teori motivasi, ya. Jadi teori motivasi dalam bahasa Inggrisnya sebetulnya motivation, gitu ya. Nah, di dalam teori motivasi ini ada 3 yang dia bedakan oleh McClelland itu. Satu adalah pertama teori motivasi untuk berprestasi, ya. Berprestasi ini juga bermacam-macam sesungguhnya. Berprestasi dalam bidang akademik bisa jadi, kemudian berprestasi dalam bidang ekonomi bisa menjadi kaya, kalau berprestasi di bidang akademik bisa pinter gitu ya, bisa menjadi seorang sarjana yang qualified gitu ya. Berprestasi di bidang sosial juga ada, atau berprestasi di bidang-bidang yang lain. Ini disebut dengan yang pertama adalah motivasi untuk berprestasi. Oleh David McClelland disebut dengan need for achievement. Jadi dorongan atau motivasi untuk berprestasi. Ya, dia senang, dia bangga ya kalau mempunyai prestasi-prestasi yang mungkin orang lain belum atau tidak bisa mencapainya gitu ya. Kemudian yang kedua oleh David McClelland disebut adalah motivasi untuk mendapatkan koneksi atau hubungan gitu ya. Jadi orang itu pengen mempunyai koneksi, gitu ya, koneksi dengan siapa saja. Misalnya mahasiswa koneksi dengan dosennya, mahasiswa dengan ketua jurusannya, mahasiswa dengan pimpinan fakultasnya, atau mahasiswa juga bisa berkoneksi dengan rektornya. Ini diupayakan oleh mereka, oleh David McClelland ini menjadi dorongan atau motivasi untuk mendapatkan koneksi-koneksi. Karena dengan koneksi itu mungkin menjadikan modal sosial mereka untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah motivasi untuk mendapatkan atau memperoleh kekuasaan. Nah, zaman-zaman sekarang ini ya, yang sekarang ini marak adalah orang ingin mendapatkan kekuasaan ya, calon presiden, calon wakil presiden, kan nggak mungkin semua jadi presiden, nggak semua orang itu menjadi wakil presiden juga. Nanti presiden wakil presidennya 2024 itu adalah hanya 2 ya. Yang ingin sekarang itu paling tidak 6. Sebetulnya banyak lagi orang-orang yang ingin menjadi presiden atau wakil presiden, tapi hanya 2. Tapi ada keinginan, ada motivasi untuk berkuasa. Nah, kemudian juga misalnya kalau kita lihat sekarang itu gitu ya, banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi bupati, ingin menjadi wali kota, ingin menjadi gubernur, atau yang paling banyak itu adalah orang-orang yang ingin menjadi anggota DPR. Ya, ini kan DPR itu lembaga yang sangat berkuasa gitu ya.
karena dia adalah wakil rakyat, bisa menentukan apa saja. Ya, ini kan kekuasaan ini kemudian menurut David McClellan ada dorongan untuk mendapatkan kekuasaan. Karena begitu berkuasa, nah, sebetulnya gitu ya, bisa melakukan apa saja dan kemudian bisa kaya, tadilah gitu ya. Nah, oleh karena itu ini dorongan-dorongan ini atau motivasi-motivasi semacam ini menurut David McClellan ada pada diri manusia, gitu ya. Oleh karena itu, manakala misalnya saja ya, manakala orang itu tidak punya motivasi, gitu ya. Ini terkait dengan penelitian David McClellan itu, gitu ya. Kenapa misalnya orang di negara maju ya berbeda dengan orang yang di negara berkembang. Ya. David McClellan ini meneliti sebetulnya penelitiannya di India. Ya. Menurut dia bahwa orang-orang di negara berkembang itu motivasi ketiganya itu rendah, gitu ya. Berprestasinya tidak cukup, gitu ya. Bidang pendidikan malas-malas, bidang ekonomi juga tidak dilakukan, bidang sosial juga gitu. Motivasi untuk misalnya berkoneksi juga enggak. Wah, aku pokoknya menyendiri gitu ya, hidup sendiri gitu ya. Kemudian berkuasa enggak mau, untuk apa kuasa, korupsi dan seterusnya. Karena juga tadi itu orang yang berkuasa kan sebetulnya tend to korup ya. Power itu tend to korup sebetulnya begitu ya. Oleh karena itu orang terus malas. Oleh karena itu David McClellan bilang bahwa gitu ya, bahwa di negara berkembang itu sebetulnya motivasi ini rendah semua gitu ya, rendah semua ya. Kenapa itu bisa terjadi seperti itu ya? Terjadi seperti itu. Menurut David McClellan itu karena sebetulnya individu-individu yang ada di negara berkembang di Indonesia, kemudian juga di India itu ya tidak ada need for achievement gitu ya, tidak ada orang itu dorongan berprestasi, berlomba-lomba berprestasi itu tidak ada. Sebagai contoh di Jepang itu misalnya orang itu kalau tidak berprestasi ya, kalau tidak bisa berprestasi bahkan gitu dia melakukan bunuh diri gitu ya, itu kejam sebetulnya ya. Kalau kita nggak berprestasi santai-santai saja gitu ya, tapi di Jepang itu harus berprestasi, kerja luar biasa ya, studi juga luar biasa. Ada dorongan dari etika Tokugawa itu begitu, orang itu harus sukses. Sukses bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang macam-macam termasuk berkuasa itu dia ada dorongan dari agama atau nilai-nilai Tokugawa. Nah, sedangkan di negara-negara berkembang mesti seperti misalnya tadi saya sebutkan India dan Indonesia ini tidak begitu motivasinya itu tinggi, sedang-sedang bahkan banyak yang rendah. Kenapa begitu gitu ya? Ternyata memang ini dipengaruhi oleh kebiasaan atau mungkin nilai-nilai yang ada di masyarakat itu gitu ya. Masyarakat yang tidak ada motivasi ini karena misalnya salah satunya misalnya apa? Bahwa banyak sekali orang itu bermuka dua gitu ya. Sana iya, sini iya gitu ya. Ya gitu ya. Bahkan kalau di pewayangan itu gitu, pewayangan itu bukan mukanya dua itu ya. Mukanya 10 itu namanya dasa muka. Dasa itu 10, muka itu wajah 10. Nah, menurut David McClellan di negara-negara berkembang itu termasuk di Indonesia itu banyak orang yang mukanya dua, mukanya dua ini mengerikan ini. Kalau di wayang itu makanya muka 10, doso muka itu dasa itu 10, muka itu wajah 10. Ini kan nggak jelas orang itu, nggak mau menampakkan dirinya sesuai dengan apa yang ada gitu ya. Mungkin pakai topeng, mungkin pakai make up, mungkin pakai apa saja gitu ya, sehingga muka dia itu bermacam-macam dan bahkan digambarkan dasa muka. Kalau yang dilihat oleh David McClellan itu mukanya hanya dua, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengapa begitu? Itu bahwa ada budaya yang disebut munafik, gitu ya. Munafik itu ya hampir sama dengan muka dua tadi itu ya. Munafik itu kalau dengan yang baik dia ikut baik, dengan yang jelek ikut jelek. Ngata-katakan
mengatai yang jelek juga kalau pas baik, mengatai yang jelek juga yang baik itu kalau bersama orang yang jelek. Nah itu namanya munafik, tidak konsisten gitu ya. Jadi orang munafik itu cirinya adalah 3, misalnya berkatanya tidak benar, berjanji itu juga tidak ditepati gitu ya. Kemudian orang yang munafik itu apa namanya, kalau diberi amanah itu kemudian dia tidak menempati amanah itu. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya di Indonesia itu. Tapi menurut David McClelland bahwa masyarakat Indonesia ini ya budaya munafiknya itu ada gitu ya. Kemudian yang ketiga bahwa mengapa orang itu tidak ada need for achievement? Kalau kita lihat bahwa orang-orang yang berkuasa itu adalah ada aji mumpung ya, mumpung kuasa. Kalau kita lihat sekarang itu bahwa gitu ya, bahwa korupsi itu kan orang yang mumpung ya, mumpung berkuasa. Sekarang Masya Allah ya, di mana-mana korupsi, korupsi, korupsi. Ini kan mumpung semua. Ya, beda dengan Jepang itu karena korupsi sedikit aja langsung dia mengundurkan diri dari Perdana Menteri atau melakukan kesalahan sedikit pun mengundurkan diri. Kalau kita enggak, mumpung menjadi kuasa itu kemudian melakukan korupsi yang besar-besaran. Kalau kita lihat di media massa seperti itu atau di TV kita lihat bahwa Maji mumpung ini dilakukan oleh mereka-mereka. Sehingga sebetulnya dengan itu motivasi manusia, orang Indonesia itu kemudian turun. Baik motivasi berprestasi, motivasi berkoneksi maupun berkuasa karena melihat orang-orang seperti itu gitu ya. Kemudian ada juga yang bahwa kebiasaan orang kita itu mudah putus asa ya. Apa namanya, mengejar sesuatu itu kalau misalnya sekali gitu ya, kemudian tidak berhasil dia sudah putus asa. Padahal ada beberapa teman saya itu, ya, dia bilang ke saya, berapa kali daftar pegawai negeri, Mbak? Saya bilang, sudah 10 kali, berarti 10 tahun baru diterima menjadi guru gitu ya. Lah, gitu itu menjadi modal kita bahwa sesungguhnya kita tidak boleh putus asa ya. Terus kita usahakan, usahakan, usahakan semampu kita ya, sekuat kita agar apa yang diinginkan itu bisa tercapai. Kemudian bahwa kita itu kebiasaannya patuh pada kondisi tertentu, patuh kondisi yang lain enggak gitu ya. Taruhlah apa itu, misalnya kan hukum itu misalnya lampu merah itu hukum. Kalau enggak ada orang, lewat aja merah, hijau ya wis melewat aja. Tapi kalau ada orang, ada polisi, itu kita takut, mandek gitu ya. Tapi begitu enggak ada polisi, siang atau malam ngablas ya, blas-blas. Ini sebetulnya patuh pada kondisi. Ada orang, ada polisi, dan tidak patuh kalau tidak ada misalnya orang. Ini sebetulnya ada cerita dari tetangga sebelah atau dari Australia itu, betul-betul ada videonya itu ya. Lampu merah itu gitu ya. Itu kan kemudian disertai ada lampu hijau untuk orang berjalan itu ya gitu ya. Nah, tatkala lampu merah gitu, lampu merah, maka kemudian apa namanya, mobil itu berhenti. Tatkala lampunya hijau, lampu untuk nyebrang itu eh, merah. Tapi tatkala lampu merah yang besar itu hijau, merah, maka lampu nyebrang itu hijau. Apa yang terjadi di Australia? Yang namanya anjing itu tahu kalau lampu merah berhenti. Ini akan menyedihkan. Anjingnya ngerti lampu merah itu berhenti lah. Di Indonesia itu ya, di negara berkembang mungkin menurut saya itu kondisi wow kok sedikit tuh wer gitu. Ini sebetulnya perlu menjadi pertimbangan kita semua. Kemudian bahwa menurut David McClelland bahwa kita itu adalah masyarakat golongan suatu bangsa yang malas gitu ya, malas untuk melakukan prestasi itu, gitu. Mencari ilmu yang tinggi juga malas, mencari sesuatu yang diinginkan itu juga malas. Ini karena sifatnya pemalas. Lebih baik tidur daripada bangun. Padahal kalau kita misalnya di pagi-pagi hari itu gitu ya, kita dibilang sholatu khairum minan naum. Ya, misalnya bangun itu lebih baik daripada tidur, tapi kadang-kadang kita balik tidur itu lebih baik daripada bangun. Ini berarti ini orang ini sebetulnya atau kita semua gitu sebetulnya malas gitu ya.
Kemudian juga melakukan kegiatan itu tidak teliti ya, ceroboh ya, kita ini ceroboh ya, ya orang orang anu itu kadang-kadang ya orang Jawa itu teliti sebelum membeli sebenarnya begitu ya. Memang alon-alon kelakon orang Jawa itu kadang-kadang begitu. Apa artinya? Sebetulnya kita tidak boleh ceroboh ya, diteliti betul apa-apa yang mau kita kerjakan itu diteliti, diulang-ulang, diteliti, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan kecil yang mengakibatkan sesuatu kecelakaan gitu ya. Kalau kita kadang-kadang enggak itu ya, misalnya bis itu remnya sering ngeblong itu kan saya kadang-kadang ada istri atau anak-anak itu rekreasi pakai bis, saya bilang bener toh BC karena kadang-kadang remnya itu tidak rawat dengan baik, dengan teliti sehingga kasus-kasus rem blong itu banyak sekali. Lah ini sebetulnya yang saya maksud itu tidak teliti gitu ya. Kemudian curiga kepada orang lain itu ngene, pokoknya curiga lah, menimbulkan kecurigaan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir ini bahwa orang Indonesia, orang negara berkembang itu adalah last minute society. Apa itu? Kalau belum waktunya, itu enggak. Misalnya seorang mahasiswa atau saya sendiri, paper itu harus jadi tanggal sekian gitu ya. Harusnya kita mulai sekarang kerja. Enggak, kita kerjanya itu last minute, sebelum deadline itu. Ngebut sehari semalam atau SKS itu, sistem kebut semalam. Padahal gitu ya, kita harusnya mengerjakan sesuatu itu dari mulai awal sampai last minute itu. Tapi yang terjadi adalah last minute society itu kita mengerjakan sesuatu itu kalau sudah ada mendekat pada deadline. Nah ini yang menurut David McClelland sehingga negara kita itu tidak maju, katanya negara berkembang itu tidak bisa maju seperti negara-negara maju itu karena nilai-nilai budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan di negara berkembang seperti itu. Nah, mari kita harus berubah ya supaya kita bisa maju. Mahasiswa kesejahteraan sosial juga begitu, harus mulai sekarang. Taruhlah kalau semester 6 itu sudah mulai kerja membicarakan skripsinya atau penelitiannya sehingga pas semester 7 atau akhir semester 7 atau paling lambat itu akhir semester 8 bisa lulus. Itu berarti orang tidak last minute society. Tapi kadang-kadang, aku kan 7 tahun, aku pengen kuliah 7 tahun. Lah ini sebetulnya masuk dalam kategori last minute society. Mari kita berubah supaya gitu ya, kita semua menjadi lebih baik, tidak seperti yang dikatakan oleh David McClelland, tidak punya need for achievement. Mari berubah, silahkan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.